Motif pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J hingga saat ini masih misterius. Pengakuan yang baru diungkap Deolipa Yumara yang mengaku mendapatkan informasi dari Barada Richard Eliezer atau Baradae. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J itu mencurigai hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati dengan Kuat Maruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga. Kecurigaan Baradae itu diungkapkannya kepada Deolipa Yumara, saat Deolipa masih menjadi kuasa hukum Baradae. Kecurigaan Baradae, adanya hubungan Putri Chandrawati dan Kuat buka tanpa dasar. Jadi Baradae atau Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri. Oh pantes, jawab saya, kata Deolipa di tayangan TV One. Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 malam. Jadi kata Deolipa, dugaan Kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini, yang diketahui Brigadir J saat di Magelang. Jangan sampai nantinya, motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang, gak ada itu bohong kalau itu. Yang ada adalah saat di Magelang itu, Kuat dan Putri lagi making love, lalu ketahuan Yosua. Makanya Yosua yang dikejar dan diincar, kata Deolipa. Analisa ini diperkuat fakta, di mana saat dipergoki Brigadir J, Putri Chandrawati langsung menelepon Baradae dan Bribka Riki yang sedang mengantar makanan ke anaknya di Sekolah Taruna Nusantara, sementara Kuat menelepon Verdi Sambo. Kuat dan Putri, kata Deolipa, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Verdi Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J. Jadi begitu ketahuan, itu makanya Putri nelpon Bribka RR lewat Baradae, sementara Kuat menelpon ke Sambo. Tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana, begini, agar hubungan Kuat dan Putri gak tercium Sambo. Jadi seolah-olah Yosua pelaku pelecehannya. Jadi Yosua ini adalah korban, papar Deolipa. Menurut Deolipa, adanya dugaan hubungan asmara antara Kuat dan Putri terjadi, karena Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih, sejak Verdi Sambo masih AKBP. Kuat ini kan orang dari Brebes, ikut Sambo sejak AKBP di sana, katanya. Deolipa menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati, membuat Verdi Sambo murka dan marah. Namanya Sambo psikopat, dengar aduan seperti itu dari Kuat dan Putri, nalarnya tidak jalan dan merancang skenario, sehingga Yosua jadi korban, katanya. Apalagi kata Deolipa, selama ini Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih dipercaya oleh Sambo dan Putri Chandrawati untuk mengawal mereka. Sementara Kuat yang merasa orang lama di sana, ingin berkuasa dan lebih dipercaya dari Yosua, kata Deolipa. Terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Verdi Sambo dan menghadirkan 5 tersangka, Deolipa meyakini tidak akan mengungkap motif. Yang direkonstruksi di sana adalah terjadinya penembakan seperti yang ada di BAP dan melihat kesesuaiannya antara keterangan 5 tersangka. Tapi tidak akan mengungkap motif, kata Deolipa. Menurutnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, motif tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan ke 5 tersangka. Motif tidak terlalu penting, tapi bisa ada untuk menguatkan. Asal saja, jangan sampai motifnya karena pelecehan Brigadir J ke Putri. Karena itu sangat tidak mungkin, kata Deolipa. Justru kata Deolipa, berdasar keterangan dan analisa Baradae, motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila yang dipergoki Brigadir J. Karena ketahuan Yosua, pada akhirnya Yosua yang jadi korban. Katanya. Terkait laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Chandrawati, justru menurut Deolipa yang terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dan dipergoki Brigadir J. Yang terjadi sebenarnya itu justru sebaliknya. Kuat membopong Putri, tapi diketahui Brigadir J, katanya. Karena tak ingin Brigadir J atau Yosua membocorkan ke Sambo,
maka difitnahlah Yosua ini oleh Putri dan Kuat, papar Deolipa. Sebelumnya Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J akan dipertemukan Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 dalam sebuah rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Para tersangka, termasuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, akan mengikuti rekonstruksi. Dedi mengatakan, rekonstruksi akan berlangsung di TKP pembunuhan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Informasi kedua dari Pak Dirtipidum, rencananya pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3, kata Dedi di Bareskrim Polri, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Rekonstruksi bertujuan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa mendapatkan gambaran lebih jelas soal kasus tersebut. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dinyatakan lengkap dan maju ke persidangan. Agar JPU mendapat gambaran yang lebih jelas dan sama dengan fakta-fakta dan keterangan para tersangka dan saksi di BAP agar berkas bisa segera P21, ujar Dedi. Selain itu, rekonstruksi bertujuan untuk memperjelas konstruksi hukum kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Proses rekonstruksi itu sendiri bakal berlangsung tertutup dengan menghadirkan 5 tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Menghadirkan seluruh tersangka, 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka, terang Dedi. Selain para tersangka, polisi juga akan menghadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kuasa hukum tersangka. Dijadwalkan hadir juga Komnas HAM dan Kompolnas dalam rekonstruksi tersebut. Kehadiran Komnas HAM dan Kompolnas dalam rekonstruksi itu terkait transparansi dan objektivitas. Menurut Dedi, hal itu sesuai komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa seluruh proses kasus pembunuhan Brigadir J harus menjaga transparansi dan objektivitas.